Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala syukri ni'amik kama qad an'amta alaina bi ni'amin fazidna minha ya rabbana. Allahumma ya rabbana wa ya ghafiradz dzunubi ighfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyubi barakatil habibil mahbub. Nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama ulaika as-salihin warzuqna ya Rabbana at-tabata qabla al-maut syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-karunia-Nya yang amat-amat banyak. Semoga Allah memudahkan kita untuk mensyukuri karunia-karunia-Nya, dan seperti yang telah dijanjikan, Allah akan menambah, mengabadikan nikmat tersebut. Kita masih di majlis atau hikam dengan hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Seperti biasa, sebelum kita baca hikam ada muqaddimah fiqhiyah dengan kitab Mukhtasar Abi Suja yang kita sudah sampai kepada faslun fi akami al-khiyari, hukum khiyar. Qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid darain, amin. Ila anqal faslun fi ahkamil khiyari wal mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Itu dari nas hadis. Jadi dalam transaksi jual beli itu ada khiyar, hak. Khiyar itu hak untuk memilih, hak pilih untuk membatalkan transaksi. Sebab semula adalah dari kita bertransaksi, dan transaksi itu buahnya adalah bertukarnya hak milik. Yang semuanya miliknya menjadi bukan miliknya, yang semua bukan miliknya menjadi miliknya. Anda jual beli dengan kami membayar, Anda menjual barang. Terjadi transaksi, barang jadi milik saya, bukan milik Anda lagi. Uang saya jadi milik Anda. Namun demikian, untuk sampai kepada pemindahan hak milik, Islam mengatur dengan rapi, jangan sampai ada yang dirugikan. Sehingga dari awal sudah diantisipasi, kalau jual beli itu harus kita lihat barangnya dan seterusnya. Jangan sampai kita jual beli sesuatu yang nggak terlihat lalu tertipu. Sampai dalam transaksi pun masih ada kesempatan, karena barangkali setelah dia telah menjual atau telah membeli, tiba-tiba terlintas hal baru atau hal lama yang ia lupakan, pada itu lebih penting untuk didapat. Sudah beli, tak taunya, oh Allah, mestinya aku beli yang lainnya. Maka di sini ada hak khiyar. Nah, khiyar ada 3 nanti. Yang pertama khiyar majlis, ada khiyar yang kedua khiyar syarat, yang ketiga namanya khiyar aib. Nah, sekarang khiyar majlis. Jadi khiyar majlis wal mutabayyi'ani, 2 orang yang bertransaksi bil khiyari, maka masing-masing dari 2 orang bertransaksi bil khiyari berhak untuk membatalkan transaksi malam yatafarraqa, selagi mereka belum saling berpisah. Ini harus difahami oleh kedua belah pihak, sehingga jika kita ada penyesalan dalam transaksi jual beli, kita bisa membatalkan saat itu. Di sisi lain, seandainya orang yang beli kepada kita kok tiba-tiba membatalkan, nggak usah sakit, karena memang itu ada syariat. Jangan harus lapang hati dong, karena mungkin seorang penjual atau seorang pembeli
membatalkan jual belinya karena hal lain, bukan karena main-main. Nah, sekarang ada batasannya khiyar majlis. Artinya apa? Kita, salah satu dua orang yang bertransaksi, boleh membatalkan transaksinya selagi masih di majlis transaksi tersebut. Kalau kita jual beli di tempat-tempat begini, ini di ruangan begini, saya beli barang Anda ya, saya jual. Kita beli, setelah terima uang saya berikan, barang saya terima. Selagi kita masih nongkrong di sini, duduk bareng-bareng, itu salah satu dari kita bisa membatalkannya. Makanya pembeli yang pandai ngerti fikih atau penjual langsung pembeli keluar dulu, baru masuk lagi. Maka nggak ada lagi hak pembatalan transaksi selagi di dalam majelis karena sudah keluar dari majelis. Ini sebetulnya kan indahnya dalam transaksi ya. Tapi karena orang tidak ngerti syariat, yang dikejar hanya urusan keuntungan, bukan bagaimana kita sambil untung sambil nolong orang. Sehingga ini kalau sudah mau dibatalin saja juga ngajak perang itu. Padahal masih di dalam majelis. Jangankan kok sudah transaksi, masih nawar. Itu yang nawar nggak jadi yang marah-marah. Nawar tok mulai tadi. Ah ini orang nawar itu wajar. Memang ada dua kutub ya yang memang ekstrimnya. Ada orang jago nawar, tidak pernah beli, ini bikin kurang ajar juga itu orang. Ada orang kalau ngasih harga tuh pasti 2 kali lipat. Ya kalau dapat orang yang ketipu lumayan, kan kurang ajar itu. Sehingga di sebuah pasar itu kita diajari kalau nawar tuh 50%. Oh gitu, kenapa? Sudah biasa begitu ya, nggak bener dong begitu. Berarti memang dia niat nipu orang. Kalau orang baru ketipu kan nggak jujur dong begitu. Harga 10.000 langsung naikkan 25. Nanti kalau ditawar separuh masih untung 2,5, 12,5. Ya nggak begitu dong transaksi. Ada orang jago nawar saja dan sebagainya. Tapi lihat, yang jelas di dalam Islam, tawar menawar adalah diperkenankan. Kemudian di saat sudah terjadi transaksi, aku jual, engkau beli, lah kok tiba-tiba ada keinginan untuk membatalkannya selagi masih di majlis, maka itu boleh. Dilihat keadaan. Kalau kita di jalan, jual beli jalan, semuanya berpaling, mengikuti jalan masing-masing, itu bisa. Kita di jalan, jual beli, oke, yang satu ngadep ke arah tujuannya, yang satu balik lagi ke arah tujuannya, itu sudah beres. Tapi kalau sama-sama jalan, satu mobil, nggak pisah-pisah, belum masih ada khiyar majlis, semuanya masing-masing berhak untuk membatalkan. Nah, kemudian di era global ini, di zaman teknologi maju ini, berkembang juga. Bagaimana kalau kita sudah akad transaksinya pakai telepon, by phone? Ya, ulama membahas kalau memang dengan telepon, selagi telepon belum ditutup, masih berhak untuk membatalkannya. Makanya kalau transaksi lewat telepon langsung tutup, cedek itu, nanti nyalain telepon lagi. Oh, sudah diputus. Ini adalah namanya khiyar majlis ya. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini adalah dari sisi fikih, ada malhat, ada satu sisi hikmah ijtihad para ulama. Ini adalah hadis itu biar menurut seorang imam itu benar, belum tentu diambil dijadikan hujjah. Sehingga ini adalah hadis ini Imam Malik meriwayatkan, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang bertransaksi berhak untuk khiyar membatalkan transaksi sebelum dia berpisah. Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut, akan tapi Imam Malik tidak menggunakan hadis tersebut sebab khiyar majlis dalam mazhab Malik tidak ada. Artinya jangan seperti sebagian orang, kalau kita menggunakan hadis langsung harus begini, mengamalkan begini. Ada cara mengamalkan hadis itu ada. Dicari dulu hadis yang serupa dengan permasalahan ini, kumpulin pertentangan atau tidak. Kalau pertentangan mana yang diunggulkan dan seterusnya. Ini kerjaan para mujtahidin. Kita mah tahu jadi fikihnya begini, mazhab Syafi'i khiyar majelis ada. Imam Malik kok nggak ada, padahal Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut dan dianggap sahih. Kenapa nggak ada? Ini ada bab lain, ada masalah lain. Ada, maka dari itu ilmu itu penting. Jangan seperti sebagian orang latah, hadis ketemu hadis sahih harus. Itu sahih hadis fa madhhabi. Wah, ini pakai slogan itu tapi dia paham juga slogannya. Nah, kayaknya merusak. Gampang nyalain orang, dianya salah, nggak ngerti. Baik, ini adalah tentang khiyar yang pertama, yaitu khiyar majlis, dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas khiyar syarat. Jadi khiyar syarat itu boleh seseorang itu memberi, insya Allah disampaikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung pada hikamnya Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Kalau Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala,
nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. La tuthishannaka. Ini ada beberapa naskah. Sebagian kan la yudhishka. Sebagian naskah la tuthishka. Benar semuanya. Sebagian pakai nun taukid la tuthishannaka. Adhasya yudhithu dari dahasya yadhasyu atau dahisya yadhasyu. Adhasya yudhishu. Dahsyatan. Ajib itu bahasa Indonesia dahsyat itu dari bahasa Arab dahsyat. Dahsyat tudhish, jangan sampai membuat terpukau apa ya, terpesonamu, terkagummu dengan karunia. Dahsyat kan mengagumkan ya. Jadi dahsyat itu bahasa Arab loh ya. Dahsyat. Cari di kamus bahasa Jawa, bahasa Arab enggak ada, adanya bahasa Arab dahsyatun. Yani la tudhishannaka, jangan sampai mengagumkanmu, kekaguman yang luar biasa. Apa itu? Waridatun ni'ami, dan semua waridatun ni'ami, datangnya nikmat-nikmat kepadamu, maksudnya apa yang Allah datangkan kepadamu tentang karunia. Karunia mengagumkan, memang semua karunia Allah mengagumkan, cuman kagummu terhadap karunia itu, kita tahu makna terkagum, tertegun, terpesona. Kadang menjadikan seseorang terlena sehingga nggak bisa melakukan sesuatu yang mesti dilakukan. Ya kan begitu. Kalau kita terkagum, terpesona dengan sesuatu, kadang-kadang sudah megang gelas tadi, sudah mau minum. Karena yang dilihat sesuatu mengagumkan, nggak diminum-minum, taruh lagi. Baru selesai, Allah, sudah dingin kopinya, nggak minum. Nah, ini artinya nikmat Allah mengagumkan. Tapi jangan sampai kekagumanmu terhadap agungnya nikmat Allah itu anil qiyami, menjadikan engkau tidak mampu melaksanakan bihuquqi syukrika, untuk melaksanakan kewajibanmu dalam mensyukuri karunia Allah. Artinya jangan sampai kekagumanmu itu menjadikan kamu tidak bisa bersyukur, terlena dengan nikmat, lalu kamu tidak bisa mensyukuri. Fa inna dzalika, sebab yang demikian itu, kalau sudah kamu tidak bisa mensyukuri nikmat yang semula nikmat itu agung untukmu, endingnya, hasilnya, buahnya bukan sesuatu yang manfaat buat kamu, menurunkan pangkat. Yang semula engkau orang yang diberi Allah nikmat, yang semula diberi oleh Allah nikmat, ternyata setelah itu tidak lagi dianggap sebagai orang mendapatkan nikmat, karena tadi terlena dengan karunia yang Allah berikan, tapi menjadikan dia tidak menjalankan sesuatu yang seharusnya dilakukan sebagai seorang hamba yang mendapatkan karunia. Yang demikian itu, fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrika, itu yang akan menurunkan pangkatmu, yang menjatuhkan pangkatmu. Yang semula engkau menjadi seorang yang mendapatkan nikmat, karena kamu tidak pandai mensyukuri, maka menjadi celaka. Nikmat membawa petaka, bukan menjadi nikmat yang sesungguhnya. Maksudnya jangan begitu dong. Dan alangkah banyaknya hamba terlena dengan karunia, sehingga menjadi hijab karunia itu bagi dia, tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, kenal Allah. Enggak, dia terlena dengan nikmat, dengan dahsyatnya nikmat itu, karunia Allah. Nah, di dalam mensyukuri karunia ini, kalau orang bisa, nah kita harus tahu dulu mensyukuri karunia itu seperti apa sih. Dan begitu disebutkan bahasanya, menyadari kalau ini dari Allah, itu loh. Menyadari kalau ini dari Allah, itu syukur. Menyadari kalau ini adalah dari Allah, karunia ini dari Allah. Nah, kalau sudah orang bisa menyadari ini karunia dari Allah, maka kesadaran akan karunia Allah itu nikmat agung lagi dari Allah, yang dari inilah akan mendapatkan satu martabat tinggi keridhaan dari Allah.
Ada satu riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yarda minal abdi. Innallaha la yarda minal abdi idza akala akalatan atau uklatan. Allah, kama qala Nabi, Allah ridho kepada hambanya. Allah ridho jika seorang hamba itu makan makanan. Coba, nikmatnya itu mana sih? Kan makanan itu. Kelihatan kan nikmat. Karunia itu adalah nikmat. Makanan itu karunia Allah. Coba. Kemudian setelah dia makan makanan, fayahmaduhu ta'ala, kemudian dia menyanjung Allah. Lihat, kalau kita perhatikan, Allah ridho, ada nikmat namanya makanan, ada sanjungan hamba kepada Allah. Ridho ini kan hal luar biasa, mengalahkan semuanya. Ridho ini karunia agung dari Allah. Dari mana kita mendapatkan ridho Allah? Bukan karena makanan, bukan karena nikmat. Kalau nikmat makanan sudah nikmat, akan tapi keridhaan Allah didapat seorang hamba bukan karena makanan, tapi apa? Karena dia makan, kemudian dia menyanjung Allah. Sanjungan kepada Allah yang menjadikan Allah ridho. Sehingga bisa bersyukur itu adalah karunia yang sangat agung dari Allah, melebihi daripada yang disyukuri. Yang disyukuri kan nikmat. Nikmat sudah agung, ternyata mensyukur nikmat lebih agung lagi. Dan mensyukur nikmat itu yang mengundang ridho Allah dan yang mengundang rizki yang lain lagi. La in syakartum la azidannakum. Nah, seperti itu gambarannya. Maka tugas kita ini ya membiasakan kita menjadi orang terlatih menghubungkan semua yang kita terima dari karunia ini kepada Allah. Ini ketangkasan kita. Jadi tangkas kita di dalam renung itu. Seperti kalau dalam ilmu akidah, kalau seorang ahli wusul yang sudah sampai kepada Allah itu kan mengatakan, manadhartu fi syai'in illa wa ra'aitullah fi, aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Jadi langsung connect itu, klik Allah, ingat Allah, lihat apapun. Tapi kalau tingkat awal kita lihat gunung baru berenung, gunung adalah ciptaan Allah. Oh baru. Nah, lihat Allahnya adalah setelah melalui proses tafakkur atau renungan atau ta'amul atau nazar dalam bahasa isi akidahnya. Tapi kalau orang yang sudah kenal Allah tidak melihat sesuatu kecuali ingat Allah. Bahkan lihat sakit yang Allah timpakan kepadanya, yang dilihat adalah Allah. Maka mudah baginya bersyukur. Karena apa? Dia tidak melihat ini sebuah hukuman, akan tapi ini adalah cara Allah agar aku mengadu kepada Allah. Nah gitu. Ini kan cara Allah memanggilku. Ini cara Allah mendekatkan. Jadi begitu mudahnya seorang yang ini ketangkasan, cerdas di dalam nazar, dalam cerdas dalam tafakkur itu. Sehingga yang namanya tafakkur perlu kita asah. Kita asah terus tanpa henti mengasah tafakkur kita ini. Sehingga terus kita belajar mencermati nikmat terus kita jadi syukur tadi mensadari. Memang didefinisikan para ulama bahwasanya syukur adalah menggunakan apa yang Allah karuniakan untuk yang Allah ridhai. Kan begitu. Tapi dasarnya apa? Dasarnya menyadari ini nikmat Allah dulu dong. Kalau tidak menyadari nikmat Allah ya semua orang menggunakan. Misalnya Allah memberikan kepada kita makanan, kemudian kita makan. Itu kan menggunakan sesuatu yang Allah ridhoi. Tapi apakah ada makna syukur? Nggak ada di situ. Allah ngasih makanan berarti kan makanan. Sudah dikasih makanan, kemudian kita makan biasa saja. Kecuali di saat saya kasih makanan, tak saya gunakan untuk maksiat, dosa, jelas. Tapi di saat Allah berikan kepada kita makanan, kemudian kita makan, biasa. Padahal maknanya adalah kita gunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Makan Allah ridhoi. Cuman di saat kita memakan ini, kita nyadar ini dari Allah. Nah itu loh syukur. Maka dari dasarnya, definisi syukur itu ya gini, menyadari karunia Allah. Dasarnya menyadari kalau itu karunia Allah. Kalau hanya sekedar menggunakan apa yang Allah karuniakan, belum tentu atas dasar kesadaran. Hanya karena dia punya kebiasaan baik saja, makanya hampir tidak melakukan kesalahan. Tapi bukan atas dasar syukur dia melakukan yang demikian itu. Mata untuk melihat gunung menjulang tinggi. Bintang di langit, matahari terbit, rembulan yang bersinar, mata.
Biasa, benar ini, tidak haram. Tapi apakah mana syukur? Tidak ada mana syukur. Padahal menggunakan apa yang Allah berikan, yaitu mata, untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Ini Allah ridho, maksudnya Allah nggak murka. Cuma di saat kita melihat itu semua atas dasar ini karunia Allah mata. Oh, nah ini baru. Nah ini yang perlu yang ingin dihadirkan oleh Imam Ibn Al-Asir. Karena apa? Kita itu dengan ini menyadari itu nikmat, itulah pangkat, sehingga dia bisa menyanjung memuji nikmat Allah. Kan waktu kita menyanjung nikmat Allah, berarti kan sadar dulu kalau ini nikmat Allah. Kalau sekedar kita diberi makanan lalu kita makan, nggak ada alhamdulillahnya, nggak menyadari dong. Sehingga alhamdulillah sebagai pengucapan saja, bukan syukur juga yang sesungguhnya, tapi hanya syukur dengan lisan, alhamdulillah. Tapi makna alhamdulillah, fayahmaduhu, menyanjung Allah dengan kesadaran dalam hatinya, itulah yang syukur. Memang syukur lisan, alhamdulillah. Sehingga biasanya kalau ada orang syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, bagaimana? Menggunakan apa yang Allah berikan untuk apa yang Allah ridhoi. Oh, ya. Ternyata itu pun juga belum. Akan tapi menyadari bahasanya ini adalah dari Allah. Nah, itu nikmat syukur yang sesungguhnya. Menyadari dari Allah. Lah kalau sudah kita sampai kepada makom ini, apa yang Allah berikan dari makanan, keluarga, rumah, semua ini adalah dari Allah, maka nikmat yang tadi disebutkan waridatun ni'ami ini tidak akan menjadi hijab antara dia dengan Allah. Maka dia tidak terpesona dengan karunia menjadikan lupa Allah, akan tapi justru karunia itu menghantarkan dia kepada Allah. Ini membiasakan kita agar kita tangkas di dalam menyadari itu dari Allah. Dari Allah, dari Allah. Buahnya itu dahsyat. Semoga Allah menjaga nikmat kita. Kalau seorang hamba sudah menyadari itu nikmat dari Allah, di saat diambil oleh Allah nggak akan berkeluh kesah, nggak ada gundah di dalam hatinya. Karena apa? Dia menyadari ini milik Allah. Dan ada husnudzan lagi, bahwasanya Allah tidak perlu dengan itu. Allah tidak perlu dengan apa yang diambil dariku. Allah maha kaya. Husnudzannya apa? Allah kalau tidak mengambil dari hambanya sesuatu, kecuali Allah akan ganti yang lebih gede lagi. Loh, enak dia. Nggak ada istilahnya putus asa, marah kepada Allah dan sebagainya. Ini kan makom. Sehingga ada makomnya, makom tinggi. Nggak pernah ada jaza, nggak pernah kegelisahan di saat ada musibah. Ya, tidak akan menjadi dia putus asa, akan tapi semuanya menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Kalau kemarin disebutkan, kalau ingin tahu nikmat, jangan nunggu hilangnya nikmat. Ini adalah orang nggak cerdas. Masa menyadari nikmat nunggu hilangnya nikmat? Kalau sudah hilang baru sadar itu oh nikmat. Oh, nggak begitu dong. Mumpung ada kesehatan, syukuri bahwasanya ini dari Allah. Jangan kalau sudah sakit, ya Allah enaknya waktu itu sehat, ya Allah. Nah, tidak begitu. Ini kan hikmah yang sebelumnya. Hikmah yang sekarang ini, jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kedahsyatannya nikmat ini menjadikan kita terlena. Sehingga kita nggak bisa menjalankan kewajiban untuk syukur kepada Allah. Karena kita terlena. Dan alangkah banyaknya orang terlena. Sehingga yang terlena dengan nikmat lalu dia tidak menjalankan syukur secara sesungguhnya, maka ni'mah pakai ain berubah menjadi niqmah, menjadi dekof. Yang semula nikmat menjadi nikmah, karunia menjadi bencana. Kalau sudah begitu akan menurunkan kadar kemuliaan seorang hamba. Sebutkan akan menurunkan kadarmu. Yang semula orang yang na'am mendapatkan karunia Allah menjadi orang yang mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun. Nah ini yang harus kita hadirkan senantiasa dalam diri kita. Berusaha. Merenungi diri kita. Tentang nikmat-nikmat. Dan memang kita tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kita. Nggak akan mampu. Teramat-teramat banyak. Nggak akan mampu. Tapi kita bisa menghitung nikmat Allah, tapi tidak akan mampu menghitung semuanya. Sehingga kesadaran kita akan karunia Allah semakin hari ya semakin menjadikan sebab iman kuat. Nah, kadang tidak menyadari nikmat, makanya kurang syukur. Kalau kurang syukur, kurang dekat kepada Allah. Sehingga muncul orang apa? Ngerasa kurang terus. Yang subur tamaknya, rakusnya, tidak pernah terima kasih dan sebagainya. Masya Allah. Baik. La tudhishannak atau la yudhishka atau la tudhishka.
Jangan sekali-kali, jangan sampai menjadikan engkau terpesona karena dahsyatnya waridatun ni'ami, yani datangnya waridatun ni'ami, nikmat-nikmat tersebut, menjadikan kamu terlena anil qiyami bi huquqi syukrika, untuk mensyukuri karunia Allah. Wa inna dzalika yahuttu min wujudi qadrika, kadar kamu tuh punya kadar tadi, menjadikan turun pangkat, sehingga yang semula menjadi orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ternyata berubah menjadi bencana. Ingat hukum ancaman dari Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kau tidak bisa syukur atas nikmat Allah, ketahuilah siksa Allah sungguh-sungguh sangat pedih. Wallahu a'lam bissawab.